Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya buatkan panduan penggunaan aplikasi iRaport semester genap 2020-2021. Silahkan Bapak Ibu pilih salah satu browser, contoh Google Chrome. Masukkan alamat iRaport atau link atau URL yang sudah dibagikan di WhatsApp grup sekolah. Oke, tampil pada layar. Ini ada kotak isian untuk login. Ada username, password, pilih penyelenggara, pilih level user, dan semester. Silakan username-nya Bapak Ibu untuk yang PNS menggunakan nih passwordnya yang sudah diberikan. Untuk yang non PNS silakan menggunakan nama lengkap tanpa spasi. Pilih penyelenggaranya sistem paket, pilih level usernya sebagai guru, admin, wali kelas atau sebagai guru BK. Baik, untuk kali ini kita pilih guru. Silakan Bapak Ibu sesuaikan. Oke, semesternya 2020-2021 genap. Setelah itu Bapak Ibu silahkan klik login. Oke, tampil seperti pada layar. Saya mencoba salah satu akun guru, itu punya Bu Ani Pangabean. Ini ada dashboard, ada apa di menu-menunya itu ada dashboard, ada ubah password, data kompetensi dasar, input data dan nilai, download format, import, ada import nilai siswa, proses deskripsi siswa, lihat pengolahan nilai, lihat nilai akhir, kirim nilai akhir. Semua tahapan ini Bapak Ibu silahkan diselesaikan sampai ke kirim nilai akhir. Oke, baik Bapak Ibu, kita mulai dari tahapan yang pertama. Setelah kita login, Bapak Ibu cek dulu data kompetensi dasar. Oke, klik data kompetensi dasar. Ketika Bapak Ibu mau menonaktifkan KD yang tidak dipakai atau tidak digunakan untuk semester genap, silahkan Bapak Ibu sesuaikan. Kalau semuanya terselesaikan, seluruh KD di semester genap, silahkan Bapak Ibu pilih semuanya. Saya kembalikan ke Bapak Ibu. Oke. Pilih mata pelajaran, contoh seperti ini untuk kelas 10, kelas 11 dan kelas 2 sini ada pilihannya kelas 10 ya Bapak Ibu ya. Kelas 10, kelas 11 dan silakan Bapak Ibu sesuaikan. Ketika Bapak Ibu mau edit data kompetensi, tinggal klik di sini ada pilihan edit data kompetensi. Contoh KD mana yang akan Bapak Ibu nonaktifkan di sosialnya, spiritualnya, pengetahuannya atau di mana. Ini ya Bapak Ibu ya, kelas 10, 11 dan kelas 12 ini ada semua. Silahkan Bapak Ibu dicek ringkasan deskripsinya. Kenapa harus dicek? Karena ketika Bapak Ibu proses deskripsi siswa masih ada deskripsi yang melebihi dari jumlah karakter yang ditentukan, itu akan terblok warna merah, nilai masuk ke Legger tapi tidak masuk ke rapot. Maka dari itu silakan di data kompetensi Bapak Ibu cek dulu KD yang Bapak Ibu gunakan apakah kepanjangan atau sudah sesuai dengan aturan di ringkasan deskripsinya, jumlah karakternya. Oke, contoh ini kepanjangan saya buang beberapa, ini akan berubah. Oke, akan berubah menjadi warna hitam. Ya Bapak Ibu ya, tidak terblok lagi warna merah. Kalau masih terblok warna merah berarti jumlah karakternya melebihi dari yang ditentukan. Tuh. Baik, tadi bagaimana cara mengaktifkan dan nonaktifkan KD? Bapak Ibu tinggal klik di sini. Itu ada aktif, ada nonaktif. Di status itu ada aktif dan nonaktif. Silakan Bapak Ibu sesuaikan dengan KD yang Bapak Ibu
selesaikan di semester genap, atau kalau keseluruhannya terselesaikan berarti Bapak Ibu tidak statusnya berarti aktif semuanya. Tapi kalau ada beberapa KD yang tidak terselesaikan, silakan Bapak Ibu nonaktifkan saja. Baik, itu untuk data kompetensi dasar. Sekarang kita lanjut ke yang berikutnya, ada input data dan nilai. Bapak Ibu, di input data dan nilai, ini ada subnya, ada nih input nilai pengetahuan, ada input nilai keterampilan, ada input nilai sikap spiritual, ada input nilai sikap sosial. Kalau Bapak Ibu mengklik input nilai pengetahuan, berarti Bapak Ibu menginput satu persatu per siswa per KD. Sama halnya dengan keterampilan. Ketika Bapak Ibu klik input nilai keterampilan, berarti Bapak Ibu menginputkan per siswa sesuai dengan KD yang sudah Bapak Ibu aktifkan. Contoh seperti pada layar, contoh pertemuan pertama, teknik penilaiannya apa, contoh tulis, berarti Bapak Ibu menginputkan satu persatu nilai siswa per KD, baik pengetahuan ataupun keterampilan. Kalau Bapak Ibu memasukkan dari input nilai pengetahuan ataupun input nilai keterampilan. Setelah itu simpan. Biasanya yang kita lakukan adalah download format import. Kita olah dulu di Excel, setelah selesai pengolahan baru kita import. Oke. Kita lanjut ke download format import. Oke, Bapak Ibu pilih kelas, mata pelajarannya, pilih semesternya. Oke, tampil seperti pada layar. Ini ada download format untuk format nilai harian pengetahuan, download format untuk format nilai keterampilan. Silahkan Bapak Ibu download. Contoh saya klik download format, akan terdownload seperti pada layar. Oke, setelah terdownload silahkan Bapak Ibu buka. Oke, tampilannya sudah tidak asing lagi. Ini sudah biasa kita lakukan juga. Teknik penilaian, di sini Bapak Ibu, teknik penilaian. Silahkan Bapak Ibu sesuaikan dengan teknik penilaian yang Bapak Ibu lakukan. Contoh, ada tulis, ada lisan, ada tugas. Contoh tulis, Bapak Ibu tinggal copy ke bawah. Oke. Tulis, tapi sesuaikan Bapak Ibu ya. Contoh di 3.6-nya Bapak Ibu tulis, di 3.4-nya Bapak Ibu tugas. Tinggal di copy ke bawah. Contoh seperti, silahkan Bapak Ibu sesuaikan teknik penilaiannya sesuai dengan yang Bapak Ibu lakukan di kegiatan pembelajaran di semester genap. Untuk nilai, silahkan ini nilai akhir Bapak Ibu ya, nilai akhir dari KD. Jadi di KD, contoh di KD 3.6 itu ada tugas dan yang lainnya, silahkan Bapak Ibu sesuaikan saja. Kalau Bapak Ibu mau dirinci, penilaian 1 di KD 3.6 tulis, di penilaian keduanya KD silahkan saja. Atau Bapak Ibu mau memasukkan nilai hasil proses dari total dari KD 3.6 ya silahkan. Itu ya Bapak Ibu ya. Silahkan Bapak Ibu sesuaikan dengan proses penilaian yang Bapak Ibu lakukan di semester genap. Baik, itu untuk pengisian nilai pengetahuan. Setelah Bapak Ibu selesai pengisiannya, silahkan di-save. Bapak Ibu biasa yang kita lakukan menggunakan format filenya itu Excel 97/2003 workbook. Boleh enggak Excel workbook? Boleh. Tapi saya sarankan adalah Bapak Ibu menyimpan dengan Excel 97/2003. Biasakan Bapak Ibu buat folder. Contoh saya sudah buat folder seperti ini. Ini untuk mempermudah Bapak Ibu ketika mau mengupload hasil proses penilaian yang sudah Bapak Ibu inputkan di format Excel yang sudah Bapak Ibu download. Itu ya. Setelah itu save. Oke, itu untuk pengisian format nilai yang sudah Bapak Ibu download.
Oke, sama dengan keterampilan pun seperti itu. Eh, Bedanya hanya di teknik penilaiannya saja. Teknik penilaian kalau tadi ada tugas, ada tulis, ada lisan. Kalau di praktek itu ada praktek, ada project, ada produk, ada portofolio. Silakan Bapak Ibu sesuaikan sama seperti tadi, simpan di folder yang sudah Bapak Ibu buat untuk mempermudah ketika Bapak Ibu upload. Oke, itu pengisian dari format import yang sudah Bapak Ibu download dan sudah Bapak Ibu proses sampai ke penyimpanan. Langkah selanjutnya adalah Bapak Ibu import nilai siswa. Nah, tadi ada di subnya itu ada import nilai pengetahuan, ada import nilai keterampilan. Bapak Ibu sudah mengisi semuanya, silakan diimport. Tampilannya seperti pada layar. Nah, silakan pilih file. Nah, contoh Bapak Ibu mau mengupload nilai pengetahuan. Contoh di sini sudah ada beberapa file yang sudah Bapak Ibu selesaikan. Silakan Bapak Ibu pilih, klik open. Setelah itu upload data nilai, tampil seluruh nilai semuanya. Jangan lupa di bawah ada tombol simpan. Di pojok bawah kanan itu ada tombol simpan. Jangan lupa Bapak Ibu ya, disimpan ketika Bapak Ibu sudah klik upload data nilai, tampil seluruh nilainya, jangan lupa Bapak Ibu simpan. Sama halnya dengan keterampilan pun seperti itu, Bapak Ibu cara uploadnya, gitu ya. Baik, setelah selesai import nilai pengetahuan dan keterampilan, Bapak Ibu kembali lagi ke input data dan nilai. Bapak Ibu harus melakukan input nilai sikap spiritual dan input nilai sikap sosial. Oke, seperti ini. Seperti pada layar Bapak Ibu ya. Oke, silakan Bapak Ibu isikan sesuai dengan observasi yang Bapak Ibu lakukan ketika kegiatan pembelajaran. Spiritualnya seperti apa, silakan Bapak Ibu sendiri yang tahu nilainya. Apakah anak itu baik, sangat baik, cukup, silakan sesuaikan dengan observasi atau penilaian dari anak sendiri atau keaktifan dan yang lainnya. Silakan Bapak Ibu apakah anak itu toleran atau memulai kegiatan dengan berdoa dan yang lainnya. Silakan, itu Bapak Ibu sendiri yang tahu penilaiannya. Input sikap sosial, input nilai sikap sosial sama dengan input sikap spiritual, gitu ya. Silakan Bapak Ibu diisikan. Di sini ada pilihan kurang, cukup, baik, sangat baik, gitu ya. Yang punya data adalah Bapak Ibu sendiri ketika di kegiatan pembelajaran. Oke, ini Bapak Ibu ya, silakan Bapak Ibu isi. Jangan lupa setelah Bapak Ibu isi, silakan Bapak Ibu simpan ya di bawah. Kalau seperti ini tampilannya tidak akan terlihat tombol simpannya. Bapak Ibu tinggal scroll ke kanan, tinggal klik simpan. Oke, itu cara input nilai sikap spiritual dan input nilai sikap sosial. Setelah selesai semua proses penilaian, pengetahuan, keterampilan spiritual dan sosial, Bapak Ibu silakan lanjut ke proses deskripsi siswa. Oke. Oke. Ketika saya ada notifikasi seperti pada layar, perasaan Bapak Ibu mungkin ya, perasaan Bapak Ibu sudah mengisi seluruhnya, baik itu pengetahuan, keterampilan, spiritual, sosial, tapi masih ada notifikasi seperti pada layar, itu Bapak Ibu silahkan lakukan pengecekan ulang. Bisa jadi ada salah satu siswa yang tidak terselesaikan, gitu ya, masih ada yang kosong, silahkan Bapak Ibu cek.
Kalau semuanya sudah lengkap, ini proses deskripsi semuanya ada di sini Bapak Ibu. Sebelum Bapak Ibu simpan, ketika sudah oke, tidak ada lagi notifikasi, Bapak Ibu simpan di seperti biasa di paling bawah kanan. Itu Bapak Ibu ada tombol simpan, simpan. Tapi sebelum disimpan dicek dulu masih ada yang kepanjangan deskripsinya atau sudah sesuai dengan jumlah karakter maksimal yang diminta oleh sistem gitu ya. Ketika masih ada yang merah, silahkan Bapak Ibu perpendek deskripsinya sehingga nilai yang terkirim nanti masuk ke ledger ataupun ke rapot. Tapi kalau masih ada yang merah, ke ledger masuk tapi ke rapot tidak masuk, nanti nilai anak kosong. Itu ya Bapak Ibu ya. Mohon itu menjadi bahan perhatian karena itu yang terulang hampir setiap semester ketika proses penginputan nilai di rapot. Oke, setelah selesai proses deskripsi siswa, Bapak Ibu silahkan lihat pengolahan nilai pengetahuan, keterampilan, dan status penilaian. Nilai pengetahuannya apakah semuanya sudah lengkap atau masih ada yang masih ada yang kosong. Silakan Bapak Ibu dilihat hasil pengolahan nilainya, pengetahuannya, keterampilannya gitu ya, termasuk status penilaian. Status penilaian itu ada sebentar. Oke, ini ada tabel dari semua proses yang Bapak Ibu lakukan dari mulai penginputan nilai pengetahuan, keterampilan, sikap spiritual, sikap sosial, kirim nilai dan deskripsi itu semuanya terekam. Apakah Bapak Ibu sudah menyelesaikan? Ini akan berubah warnanya, tidak warna merah lagi, tapi warna hijau. Akan blok warna hijau semua, tidak merah silang seperti pada gambar. Kalau Bapak Ibu sudah menyelesaikan prosesnya ya di status penilaian. Baik, kalau sudah semuanya oke, contoh seperti yang di bawah ya, warna hijau terblok semuanya kan ini sudah menyelesaikan. Bapak Ibu setelah selesai silakan Bapak Ibu ke langkah berikutnya. Langkah berikutnya lihat nilai akhir. Jadi Bapak Ibu lihat nilai akhir. Contoh gitu ya. Pada layar nih saya contohkan semester 6 contoh nih. Ini yang sudah selesai di penilaian kemarin. Yang kelas 12 Bapak Ibu ini. Oke. Sebelum Bapak Ibu kirim, jadi Bapak Ibu lihat nilai akhir dulu. Ini semuanya sudah terisi, gitu ya. Atau masih ada yang kosong. Silahkan Bapak Ibu cek. Jadi sebelum melakukan kirim nilai akhir, Bapak Ibu lihat nilai akhir, gitu ya. Oke, ini sudah lengkap. Bapak Ibu baru kirim nilai akhir. Oke, kirim nilai akhir. Oke, Bapak Ibu, nih Bapak Ibu akan tampil juga seperti ini. Nanti Bapak Ibu tinggal kirim nilai akhir. Setelah selesai kirim nilai akhir seluruh kelas yang Bapak Ibu ajar, silakan Bapak Ibu lihat hasil nilai terkirim. Oke. Nih, ini semuanya sudah terkirim. Oke, Bapak Ibu, terakhir hasil pengolahan nilai. Ini hasil pengolahan nilai. Oke. Oke, ini hasil pengolahan nilai ya. Bapak Ibu lengkap semuanya. Jadi pastikan semuanya terselesaikan. Baik Bapak Ibu, itu panduan sekilas tentang
penggunaan aplikasi e-Rapot pada semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini hanya sifatnya mengingatkan kembali karena semuanya sudah sering kita lakukan. Penggunaan e-Rapot sudah sering kita lakukan dari mulai semester-semester sebelumnya. Ini hanya mengingatkan kembali saja. Terima kasih. Semoga Bapak Ibu bisa menuntaskan semuanya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.